Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama MH04 Bikers ya teman-teman. Tadi barusan dari lokasi apa ya, perumahan tuh, ngecek ya lokasi lah ya, biar kita bekerja atau berjuang di dunia ini ada apa ya, kristalisasi kalau katanya Mas Tukul ya, kristalisasi, tapi tetap tidak boleh sombong dan tidak boleh juga mengakukan diri ya teman-teman. Nah, kali ini mau bahas nih sambil jalan-jalan lagi kita ya kan, sambil motovlog kan. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin oli kali ya. Pembahasan oli motor, oli mesin, dan oli lain kalau waktunya cukup, insya Allah, sambil menemani perjalanan pulang ini ya, menuju rumah. Jadi saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang punya kendaraan mobil, punya kendaraan motor, atau misalnya punya dua-duanya, alhamdulillah itu teman-teman harus selalu memperhatikan namanya oli. Nah, cairan pelumas yang ada di kendaraan kita. Nah, sekali ini kita mau coba bahas tentang oli mesin lah teman-teman. Jadi oli mesin ini banyak informasi yang beredar di internet, bahkan juga di pemahamannya karyawan, tim bengkel ya, orang-orang bengkel itu menyampaikan bahwa oli itu makin kental makin bagus. Tuh, ada juga nih mekanik baru, mekanik maksudnya mekanik yang milenial ya, itu bilang enggak juga, oli itu makin encer makin bagus, makin masuk ke celah-celah sempit, karena mesin zaman sekarang itu dirancang sempit ya. Banyak lah yang berpikiran seperti itu. Terus mereka kebanyakan yang mengatakan bahwa oli mesin itu kualitasnya ditentukan dari SAE-nya. Nah, itu SAE. Terus juga ada juga yang udah mulai bilang ditentukan sama API-nya. Ada API, American Petroleum Institute. Itu teman-teman. Nah, kali ini saya mau membahas oli. Sebelum saya lanjut ya, saya mau ngasih tahu bahwa saya bukan menggurui, saya tidak di endorse. Jelas lah, saya vlogger abal-abal, masih vlogger kemarin sore, jadi belum ada endorse-endorsan ya. Jadi memang murni yang saya pahami. Nah, untuk teman-teman yang lebih tahu, lebih paham, silahkan nih komen atau DM, silahkan, tentunya dengan bahasa yang halus ya, itu jangan no anarkis. Nah, oke, balik lagi kita ke pembahasan. Jadi oli mesin itu banyak parameternya teman-teman. Tidak serta-merta ketika kita bilang API SN itu lebih bagus daripada API SL, itu mutlak gitu, nggak begitu juga sih ya, gitu, nggak selalu demikian. Atau oli encer itu jauh lebih bagus daripada oli kental. Maksudnya gimana? Oli yang SAE-nya rendah 10W30 itu lebih bagus daripada 10W40. Enggak juga gitu kan teman-teman ya. Jadi teman-teman sobat pengguna sepeda motor atau mobil harus tahu bahwa tidak seperti itu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang API. API sendiri itu adalah panjangan dari American Petroleum Institute. Memang API ini gampangannya tuh
bahas tentang atau mengkhususkan diri itu untuk menstandarisasikan oli-oli mesin ya. Nah, itu walaupun tidak cuma oli mesin sih, pelumas lah ya, karena banyak yang selain oli mesin. Ada oli transmisi, nanti itu kita bahas di lain waktu, insya Allah kalau ada waktu ya. Nah, untuk api yang untuk kendaraan-kendaraan transportasi harian itu ada dua, ada yang api S sekian-sekian S bla bla, ada juga api C bla bla. Nah, kalau api C itu dia diambil dari compression, C-nya itu compression, artinya untuk kendaraan yang menggunakan kompresi sebagai penyalaan bahan bakarnya, yaitu mesin diesel. Tuh, jadi ketika teman-teman ngeliat ada oli speknya api CF, CH, CI, CJ, bahkan sekarang ada yang CK ya kan, sudah advance banget tuh, yang lagi terbaru saat ini CK, itu berarti untuk oli diesel. Kemudian ada api S bla bla, misalnya api SN, api SG, SH. Nah, itu untuk kendaraan atau mesin yang menggunakan busi sebagai penyalaan bahan bakarnya, berarti mesin bensin itu. Walaupun di diesel sih ada sih ya businya, glow plug gitu, tapi itu lain ya, bukan itu ini maksud. Terus apa sih bedanya api SG, SH, SL, SJ, terus SM, SN gitu. Untuk api sendiri, huruf yang di belakang itu menentukan tingkat kualitas oli itu. Nah, jadi kalau misalnya api SN secara di atas kertas itu jauh jelas lebih bagus dibandingkan api SL. Tapi kita harus lihat juga base oilnya seperti apa, base oil stoknya, penyusunnya itu loh, penyusun dasarnya itu apa bahannya, ada yang mineral kah, atau ada yang sudah VAVI kah, atau full sintetik kah. Nah, itu kita juga lihat, tapi itu agak ribet ya, agak rumit untuk teman-teman bisa ketahui, karena tidak semua pabrikan memberikan label atau statement bahwa api olinya sudah memenuhi standar atau base oil yang dipakai adalah VAVI dan lain-lain. Itu nggak ada, jarang. Biasanya mereka klaim semi sintetik, full sintetik gitu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya bahwa oli itu apinya bagus atau memang sesuai? Yang pertama dari harga ya, walaupun tidak selalu ya teman-teman, tidak selalu harga lebih mahal lebih bagus, nggak selalu, tapi harga bisa dijadikan patokan bahwa oli tersebut memang bagus, berkualitas. Jadi jangan tuh tergiur teman-teman dengan oli api SN full sintetik harga 35.000, klaimnya bisa 2 kali lebih panjang daripada oli standar. Itu teman-teman harus kritis, harus apa ya, berani belajar hal yang baru. Jelas itu adalah pembohongan ya. Kenapa nggak ditangkap ya? Karena di Indonesia sendiri untuk standarisasi gitu, klaim-klaim hal-hal seperti itu untuk promosi tidak ada batasan gitu, close door. Nah, jadi pabrikan tuh bebas tuh bikin oli harga murah, ngakunya speknya full sintetik gitu. Itu oli yang bawa permen karet tuh, tahu kan ya, full sintetik, harganya under 100.000. Nah, itu kan sebuah hal yang aneh ya gitu teman-teman. Jadi untuk api ya teman-teman harus perhatikan juga ya. Kalau apinya SN atau SM ya oke lah, bagus tuh untuk motor-motor atau mobil kalian. Terus selain api ada namanya SAE, Society Automotive Engineer. Jadi kayak semacam organisasi yang mendedikasikan dirinya gitu ya untuk standarisasi pelumas, kekentalannya, tapi ini ya lebih ke kekentalannya. Makanya tuh teman-teman ada lihat SAE 20W50, SAE 10W40, SAE 10W30 dan macam-macam. Apalagi sekarang sejak ada LCGC di Indonesia tuh mulai bermunculan oli-oli 0W20. Wah, itu oli ya encer gitu tuh. Walaupun secara kasat mata teman-teman lihat tidak ada beda signifikan dengan oli yang 5W40 atau 5W30. Memang harus di tes lab untuk mengetahui kadar viskositasnya gitu. Nah, untuk SAE sendiri ini dia ya cuman ngatur kekentalannya doang gitu ya. Yang saya tahu ya teman-teman, itu cuma ngatur kekentalannya doang.
Contohnya 10W30, berarti oli tersebut memiliki ke apa ya, kemampuan alir setara dengan oli SAE 10 di suhu 40 derajat. Patokannya gitu, kalau di oli suhu dingin itu dihitung dari 40 derajat, under 40 derajat. Terus kalau suhu panasnya dibilang 100 derajat. Jadi suhu dinginnya bukan yang kayak kita bangun tidur langsung dingin gitu, enggak gitu ya teman-teman. Yang hitungnya dari 40 derajat. Nah, itu untuk SAE. Terus kemudian ada lagi tuh di oli penyusunnya, namanya viscosity index, VI. Nah, kalau aditifnya atau tambahannya namanya VII, viscosity index improver. Nah, jadi dia peningkat gitu. Nah, waktu itu saya pernah baca tuh teman-teman ya, mungkin bisa jadi saya salah nih ya. Saya pernah baca bahwa oli harga murah VII-nya itu biasanya banyak. Nah, kalau VII-nya banyak, biasanya olinya cepat end of life, maksudnya cepat breakdown. Jadi cepat mengalami viscosity breakdown. Olinya jadi encer gitu, lebih cepat daripada biasanya karena banyakkan bahan kimianya. Jadi seperti analoginya kayak nasi goreng ya, nasi goreng, teman-teman bikin nasi goreng tapi nasinya pakai nasi kemarin sore, nasi yang keras, tapi bumbunya banyak nih, bumbu-bumbu kayak penyedap rasanya, kecapnya, sausnya itu banyak gitu, menangin di situnya. Padahal dari segi nasinya biasa aja, otomatis kan juga nggak awet tuh nasinya, nggak enak ya, nggak terlalu enak. Beda dengan nasinya yang memang masih bagus, nasi segar, nasi grade-nya bagus, dikasih bumbu sedikit apapun juga rasanya akan jos gitu ya. Itu analogi sederhana saya coba sampaikan ke teman-teman ya. Kalau misalnya masih kurang jelas atau kurang memuaskan ya silakan ditanyakan saja, nggak apa-apa, nanti kita coba bahas satu persatu lagi. Nah, tadi sudah api, sudah SAE, terus apa lagi ya yang belum dibahas? JASO ya, JASO itu Japanese Automotive Society, itu ya, Japanese Automotive Society. Jadi intinya engineer Jepang itu mereka bersatu. Itu munculnya kalau nggak salah di tahun 1998. Jadi dulu sebelum adanya JASO, oli mobil dan oli motor tuh bisa saling pakai. Oli motor bisa pakai oli mobil gitu teman-teman. Ingat nggak dulu ada oli namanya oli Mesran? Bahkan sampai sekarang juga masih ada tuh oli Mesran Super. Nah, itu yang biasanya paling favorit tuh bapak-bapak zaman dulu. Olinya kalau nggak Mesran nggak mau. Akhirnya muncul Prima XP ya kan, dan lain-lain. Nah, itu Mesran Super di motor Astrea Star zaman dulu tahun 1998, itu olinya rata-rata pakai itu tuh ya, pakai Mesran. Dipakai juga di mobil Kijang Doyok, dipakai di Kijang kapsul yang tahun 90-an itu ya, Kijang kotak tahun 90-an tuh mereka pakai olinya Mesran. SAE-nya 20W50 saat itu. Ya memang waktu itu untuk kepresisian komponen tidak sepresisi zaman sekarang sih memang. Jadi bisa pakai oli yang kental dan cukup pakai base mineral. Nah, penggantian olinya lebih pendek ya, 2000 atau 1500 km udah ganti gitu teman-teman. Jadi dulu sebelum ada JASO, semua oli bisa saling pakai tuh, asal oli mesin ya. Nah, makin kesini api juga makin berkembang. Yang tadinya cuman api itu cuman adanya api SE, api SF, api SG ya, itu kan cuman gitu doang ya yang muncul. Sebelumnya ada sih SA, SBSC, tapi itu udah obsolete banget tuh, tahun zaman jebot banget, 80-an ke bawah ya. Nah, jadi masih mudah tuh teman-teman, orang tua kita zaman dulu masih mudah tuh untuk memilih oli. Oh, pakai api ini aja, api SG, pakai oli mobil sama aja gitu kan. Nah, karena makin kesini makin kompleks dan mencegah untuk
kesalahan dalam pemilihan oli. Nah, dan karena teknologi mobil tuh makin advance ya teman-teman, makin membutuhkan oli dengan performa tinggi, yang itu makin licin, yang mana makin licin oli, makin buruk kinerja kopling basah, sehingga dari Jaso membuat semacam standar, nah agar pengguna mobil atau pengguna motor tidak salah memasukkan oli. Kalau teman-teman pernah lihat ada tulisan di botol tuh energy saving, nah ada lingkaran tuh donat api sekian, api SJ, terus tulisannya energy conserving. Nah itu biasanya licin tuh olinya tuh, nggak cocok tuh dipakai di kopling basah. Nah daripada nanti banyak ngeluh, wah motor ini koplingnya jelek, motor ini selip koplingnya gitu. Nah jadi muncullah standarisasi Jaso tadi. Nah dengan dengan standar yang harus dipenuhi oli tuh. Jaso sendiri ada 3 tuh, ada Jaso MA, Jaso MB, Jaso MA2. Itu untuk Jaso MB2 saya belum tahu apakah sudah keluar atau belum ya. Itu yang saya tahu baru 3 gitu teman-teman. Jadi kalau mau gampangnya teman-teman ya untuk motornya pilih aja oli yang ada Jasonya, kalau nggak mau ribet gitu kan. Tapi kalau untuk saya sendiri di GSX saya ini, saya nggak pakai oli motor itu, saya nggak pakai oli yang ada Jasonya. Saya pakai sekarang nih Fastron diesel, Pertamina Fastron diesel yang botolnya warna silver, stikernya warna merah. Saya pakai itu sekarang ya. Alasannya kenapa nantilah di video lainnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang saya sampaikan tadi tentang api, kemudian SAE dan juga Jaso, semoga bermanfaat buat teman-teman nih. Jadi biar makin paham, oh tahu ternyata tuh, oh Jaso ini maksudnya tuh ini toh gitu, oh ternyata SAE itu seperti ini, oh ternyata api itu ini tuh. Jadi paling nggak tahu gitu sebagai pengendara, jangan awam-awam banget gitu, biar kita nggak juga dikibulin sama orang bengkel. Walaupun tidak semua orang bengkel seperti itu ya teman-teman, dan tidak semua juga sales oli mengatakan oli lain jelek, enggak. Tapi teman-teman harus punya ilmu dasarnya gitu. Nanti untuk yang lainnya coba kita sampaikan di video berikutnya ya. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Bye.